Sambil menampaknya, lalu Pilatus keluar lagi
Banyak orang Yahudi membatas keterangan
terkasih di dalam Kristus. Di dalam keheningan pada siang hari kita telah mendengarkan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus hampir 30 menit. Saat dalam kesunyian tetapi saat penuh rahmat, di mana kita merefleksikan kembali bagaimana Yesus menderita, wafat, dan bangkit bagi kita sekalian. Begitu panjangnya dan lamanya kisah sengsara di sebuah tempat, narator salah melihat teks, akhirnya dia salah membaca. Dia mengatakan ayam berkokok, dia bilang Petrus berkokok. Karena panjang teksnya, ya ketiga orang tidak fokus tadi sedikit juga ada nada ini, juga ada sedikit bagus. Tapi baik, mereka membawakannya yang baik. Memang saya tidak tahu menyanyi, tapi telinga tertajam sedikit. Kita bertanya mengapa Tuhan Yesus disalib dan menebus dosa kita. Alasannya adalah karena Allah itu adil. Dia tidak dapat begitu saja menyembunyikan dosa-dosa kita. Keadilan Allah menuntut agar dosa-dosa kita dihukum. Tidak menghukum dosa akan menjadi tidak adil. Allah itu adil dan penuh kasih. Oleh karena itu, kasih Allah bersedia memenuhi tuntutan keadilannya. Tetapi hanya Allah manusia, Yesus Kristus, yang dapat melakukan itu. Yesus melakukan penebusan itu melalui penderitaan dan kematiannya. Karena kasih yang sempurna kepada kita, Yesus menanggung hukuman yang pantas kita terima. Kesediaannya untuk menderita di tempat kita menyeimbangkan timbangan keadilan ilahi. Hutang itu sekarang dibayar harganya. Kasihnya membayar harganya. Penderitaan dan kematiannya menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita. Santo Agustinus dan Santo Thomas Aquinas sampai pada titik kesimpulan bahwa Allah dapat menemukan cara lain untuk menyelamatkan kita. Namun tindakan Kristus yang menebus hukuman atas dosa-dosa kita melalui penderitaan sesungguhnya adalah cara dipilih Allah untuk memungkinkan keselamatan itu terjadi. Keadilan itu memang kadang-kadang harus dibayar dengan harga yang mahal. Untuk membuat sesuatu untuk baik, untuk mensejahterakan, memakmurkan, membahagiakan, orang harus membayar dengan harga yang mahal. Dan itu hanya sedikit orang yang bisa dapat melakukannya di dalam kehidupan. Bila Indonesia ingin keluar dari korupsi, maka harus ada orang yang berkorban untuk hal itu. Bila NTT ingin untuk keluar dari kemiskinan, maka harus ada orang yang berkorban untuk itu. Bila NTT keluar dari kebodohan, maka harus ada orang yang berkorban untuk itu. Bila tidak dilakukan, maka kita akan mendapatkan cap demikian sampai kita mati. Terkena miskin, terkena bodoh, dan lain-lain sebagainya. Meskipun tidak semuanya, ya sekian persen. Di suatu tempat di Jawa, orang tanya kepada saya, di NTT itu ada sekolah? Saya bilang tidak ada. Kami lahir langsung S1, S2, S3. Begitu membekas di pikiran orang lain sehingga mereka melihat kita demikian. Kasih Yesus menaklukkan rasa takut. Kasih Yesus mengatasi kebencian. Kasih Yesus menyembuhkan luka. Kasih Yesus menghapus air mata. Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengasihi kita. Tuhan tidak pernah cuti untuk mengasihi kita. Tak pernah satu hari pun Dia berhenti bekerja untuk kebaikan Anda dan saya. Bahkan di saat kamu tidak merasakannya, Dia melakukan semuanya supaya Anda dan saya memiliki hidup
dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Dari kasih Yesus kita belajar untuk tidak dendam, untuk balas kejahatan dengan kejahatan, sebagaimana peperangan yang terjadi antara negara-negara dikuasai di dunia, Amerika, Israel, Iran, dan lain-lain sebagainya. Maka Paulus Leau ke-14 dia mengatakan orang yang berperang doanya tidak diterima oleh Tuhan. Orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan doanya tidak diterima oleh Tuhan. Suatu saat ada seorang suami menceritakan mengapa ia tidak pernah marah kepada istrinya. Sewaktu bulan madu, istrinya melihat seekor kucing yang jinak. Dia pun mengajak kucing yang jinak itu bermain. Tapi tak diduga kucing itu mencakar tangannya hingga terluka. Tapi istrinya tersenyum dan memberi ancaman kepada kucing itu sambil berkata, "Sabu." Kemudian istrinya mengajak kucing itu bermain lagi. Sekali lagi kucing itu mencakar tangan istrinya sampai berdarah. Istrinya tersenyum dan berkata, "Dua." Suaminya tenang dan was-was, tapi istrinya dengan tenang mengajak kucing itu bermain lagi. Sayangnya kucing itu kembali mencakar tangan istrinya. Istrinya berkata kepada kucing itu sambil tersenyum, "Tiga." Dan istrinya mengambil saset kecil berisi cyanida tikus dalam tasnya dan menaruhkannya di atas ikan bandeng kesukaan si kucing itu. Tak sampai 5 menit tewaslah kucing itu. Saat itu suaminya marah kepada istrinya, "Mama, kamu ini gila." Istrinya memandang suaminya dan berkata, "Satu." Kalau mau senasib dengan kucing, lanjutkan terus. Mulai dari saat itu suaminya tidak pernah marah istrinya lagi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, di tengah peristiwa penangkapan Yesus dan penyaliban Yesus, ada suara yang berbicara tentang kebenaran tetapi dibungkam, tidak didengarkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, bahkan orang yang paling dekat. Di tengah riuhnya pengadilan terhadap Yesus, muncul suatu suara yang sering terlewatkan, yaitu Claudia Procula, istri Pilatus, yang meminta supaya Yesus jangan dihukum. Suara seorang perempuan yang tidak berada di kerumunan, tetapi justru memiliki kepekaan rohani yang tajam. Melalui sebuah mimpi, ia mengalami sesuatu yang mengguncang batinnya. Karena itu dia mengirim pesan kepada suaminya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu." Matius bab 27 ayat 19. Ini adalah peringatan dari surga. Allah dapat memakai siapa saja untuk menyatakan kebenaran, bahkan seseorang di luar Yesus. Claudia menjadi bukti bahwa kebenaran bisa dinyatakan kepada siapa saja yang hatinya terbuka kepada Allah. Perkataan istri selalu benar. Anda cek di keluarga masing-masing. Semua yang benar itu berasal dari istri. Apalagi doa istri itu lebih cepat diterima, 3 kali lebih cepat diterima dibandingkan doa suami. Karena itu bapak-bapak perbanyaklah istri, supaya banyak yang mendoakan Anda. Allah menyelamatkan kita bukan dengan cara yang instan dan gampang. Maka biasanya kita melihat orang buat tabloid atau jalan salib hidup, ya. Kita sekarang di katedral tidak buat lagi, mulai dari saya masuk sampai sekarang. Karena kadang-kadang orang membuat tabloid atau jalan salib hidup hanya untuk dipertontonkan, tetapi orang tidak menghayatinya. Hanya untuk membuat orang sedih, tetapi sesaat saja. Tetapi kemudian orang pergi dan dia tetap dengan cara hidup yang lama. Ya, kita menyaksikan di mana-mana. Ya, ketika orang tidak mengambil bagian di dalam jalan salib Tuhan, maka semuanya itu hanya berlalu begitu saja, tidak membawa arti dan makna untuk kehidupannya. Bahkan orang melakukannya tetapi tidak sesuai dengan kisah Injil, sebagaimana tadi kita dengarkan di dalam
sengsara dari Injil Yohanes. Tahun yang lalu saya melihat ada jalan salib hidup atau tablo itu. Ya. Yesus dipukul dengan secara kejam sekali, ya, mengerikan. Karena begitu sakit, akhirnya Yesus tidak tahan. Akhirnya Yesus balik lari. Tidak ada di kita itu Yesus balik lari. Nanti Anda lihat besok, lihat hari ini ada jalan salib di mana-mana. Besok Anda lihat di video-video itu. Lalu juga ada satu lagi yang tahun lalu itu di perhentian keberapa, ya. Karena tarik Yesus secara kasar dan paksa, dia jatuh, akhirnya dibangun dan berpokok semua dosa. Nah ini karena tidak menghayati dari salib, dibuat supaya dipertontonkan, ya, membuat atraksi, ya, manuver, ya, untuk menarik orang, tetapi bukan membawa orang untuk semakin dekat dengan Yesus dan mencintai salib atau mencintai penderitaan di dalam kehidupannya. Di kisah jalan salib kita belajar dari beberapa tokoh. Yudas gagal di awal kisah sengsara. Petrus gagal di tengah kisah sengsara. Kita belajar dari Maria ibu Yesus yang berdiri tak hasil sampai akhir kisah sengsara. Yesus menyelesaikan kisah sengsara dengan baik. Maka di atas kayu salib dia mengatakan semuanya telah selesai. Apa yang telah dia selesaikan di atas kayu salib? Dosa manusia telah ditebus. Dia telah mengembalikan hubungan antara manusia dengan Allah. Kita bersyukur bahwa Yesus datang dan menjembatani kembali kita dengan Allah melalui penderitaannya. Kita pun bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah kita juga telah dan akan menyelesaikan jalan salib kehidupan kita? Atau kita hanya seperti Yudas di awal kisah sengsara? Ataukah kita hanya seperti Petrus di tengah kisah sengsara? Ataukah kita seperti Maria dan kita akan berdiri di bawah garis salib menyelesaikan semuanya? Atau seperti Yesus yang mengatakan semuanya telah selesai di atas kayu salib? Ya, kita semua di dalam kehidupan kita memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang akan kita lakukan dan kita laksanakan di dalam kehidupan keluarga. Apakah Anda melakukannya hanya dengan setengah-setengah atau hanya sekedar untuk membuat orang senang dan lain-lain sebagainya? Yang kadang-kadang orang melakukannya hanya setengah-setengah, ya. Lalu dia bilang semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan, ya. Tapi kalau dia cuma tidur, makan, dan bangun berdoa semuanya serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan juga pasti angkat tangan dengan manusia seperti ini. Ya, karena apa? Semua orang harus bekerja keras, melakukan tindakan pengorbanan untuk dapat menyelesaikannya, untuk hidup baik, sejahtera, makmur, pemimpin, dan kita semua orang harus bekerja keras. Gaji mulai dipotong upah 2,5, tanggal 2 terima, tanggal 5 koma. Maka nanti BBM naik lagi, kita tidak tahu nanti perjalanan ini seperti apa. Cuma tabung kasih dicurahkan. Sekarang kita berdiri di Kalvari tanpa kemuliaan, tanpa tepuk tangan, hanya pengorbanan. Sudah selesai, bukan kekalahan, penggenapan. Disalib dosa ditanggung, belas kasih dinyatakan, keselamatan dimenangkan. Kita menunggu dalam keheningan silensium akan kebangkitan. Amin.
Pada waktu itu, Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakan." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua kepada ia tidak memberi jawab apa-apa. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" tetapi ia tidak menjawab suatu kata, sehingga wali negeri itu sangat gersang. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki bebaskan bagiku, Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh masukan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki bebaskan bagiku?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus perbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Pilatus berkata, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukan?" namun mereka makin keras berteriak. "Dia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesatnya lalu diserahkannya untuk disalib. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya ke atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memudahinya dan mengambil bulu itu
dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mempolok-polok ia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa ia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat pengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminum. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang kulit. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri. Kalau benar engkau putra Allah, turunlah dari sana. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang menguburkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak ia dapat selamatkan. Dia Raja Israel, baiklah dia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mengolok. Demikian juga mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah hingga sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suaranya, lama sabakta. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Dia memanggil Elia. dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karat, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan. Baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suaranya, lalu menyerahkannya. Kita semua mendengar. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus,
Mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, Sungguh, Dia ini adalah Putra